Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tidak Nyata. Sebelum kita mulai, coba absen dulu dari kota mana saja nih siap dengar kisah kali ini? Tulis kota kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Siapkan nyali kalian. Mari kita mulai ceritanya. Setelah ibunya datang, Anggi merasa malas di rumah makan itu. Karena merasa sudah tak ada kerjaan buatnya lagi, dia pun memilih untuk pulang. "Buk, Anggi pulang saja ya. Capek banget loh. Tadi di sekolah ada pelajaran olahraga di lapangan. Terus pulang sekolah langsung ke sini jagain kasir. Lelah banget deh, Bu," ucap Anggi dengan manja pada ibunya. "Ya sudah, kamu pulang dulu sana. Ingat langsung pulang yo. Jangan ngelayap main ke rumah temanmu," jawab Sundari dengan tegas. "Iya, Buk. Anggi mau pulang terus mau tidur. Selain lelah juga ngantuk." "Oh iya, Buk. Ular semalam yang masuk ke dapur itu sudah Ibu usir belum?" Sudah Ibu buang tadi pagi ke belakang rumah. Lah wong cuma ular kecil banget kok," jawab Sundari berbohong pada putrinya. "Syukurlah. Anggi tenang kalau gitu, Buk. Ya sudah, Anggi pulang dulu yo, Buk," pamit Anggi sambil mencium tangan ibunya. Anggi pun segera pulang mengendarai motor bebeknya yang masih baru itu. Walaupun dia belum punya SIM, tapi dia naik motor hanya di sekitaran kampungnya. Jadi tak perlu takut ditilang polisi. Sesampainya di rumah segera dia masuk dengan kunci rumah cadangan yang selalu dia bawa setiap hari. Rumahnya memang selalu dikunci meskipun Edi bapaknya ada di dalam rumah. Karena bapaknya kerjaannya hanya tidur terus. Seperti biasanya, Anggi selalu mendapati bapaknya itu tidur di sofa ruang tengah dengan TV yang terus menyala. Kali itu Anggi tak mematikan TV yang masih menyala di depan bapaknya. Agar bapaknya tidak terbangun, dia masih penasaran dan ingin menyelidiki kamar yang berada di sebelah gudang itu. Dengan berjalan pelan-pelan, Anggi masuk ke kamar ibunya dan membuka laci di dalam lemari ibunya untuk mengambil kunci kamar itu. Tapi kali ini Anggi kecewa, ternyata kunci sudah tak berada di dalam laci lemari ibunya lagi. Pasti disembunyikan di tempat lain, sarna ibu. Di mana ya? Anggi mulai membuka setiap bawah lipatan baju ibunya di lemari. Namun tak dia temukan kunci itu. Dia pun merasa lelah dan putus asa. Anggi mulai malas mencari kunci itu dan duduk di tempat tidur ibunya. Dengan tatapan mata terus menyapu seluruh ruangan kamar ibunya berharap menemukan barang yang dia cari. Anggi beranjak dari tempat tidur ibunya dan merapikan sprei yang baru saja dia duduki untuk menghapus jejaknya di kamar ibunya. Namun saat tangganya merapikan sprei, dia melihat sebuah kunci di bawah bantal ibunya. Rupanya disembunyikan di sini. Pantas satu lemari aku korek hendak ketemu," ucap Anggi lirih sambil tersenyum penuh kemenangan. Setelah mengambil kunci dari bawah bantal ibunya, Anggi langsung bergegas keluar dari kamar ibunya itu dan segera menuju kamar yang berada di sebelah gudang dekat dapur. Dengan pelan Anggi memutar anak kunci di pintu kamar. Setelah terbuka, dia buru-buru mengambil kuncinya lagi dan masuk ke kamar rahasia milik kedua orang tuanya itu. Anggi menutup lagi pintu kamar agar tak dicurigai bapaknya jika sewaktu-waktu bapaknya terbangun. Ruang kamar itu benar-benar gelap gulita tanpa sinar matahari masuk, karena memang tak ada jendela dan ventilasinya. Ventilasi udara satu-satunya hanya di atas pintu masuk kamar tadi. Itu pun ditutup kawat nyamuk. "Ini kamar opo sih? Bikin kamar kok ndak ada jendela dan ventilasinya?" gerutu Anggi sambil meraba-raba tembok kamar itu untuk mencari saklar lampu. Setelah menemukan saklar lampu di tembok samping pintu, Anggi segera memencetnya, dan nyalalah lampu bohlam ukuran 10 watt yang tergantung di tengah-tengah plafon kamar itu. Kamar siapa ini? Wangi banget. Dan ada tempat tidurnya juga. Anggi sungguh keheranan. Lalu berjalan mendekati tempat tidur dengan sprei dan sarung bantal warna hijau itu. Lalu kasurnya. Spraynya bersih dan wangi banget. "Ini tempat tidur siapa ya?" tanya Anggi lirih sambil matanya melihat seluruh tembok kamar itu. "Mana? Katanya temboknya retak besar dan mau roboh?" "Aku lihat temboknya mulus saja," batin Anggi sambil meneliti seluruh tembok kamar yang bercat warna hijau itu. Berarti kemarin itu Ibu bohongi Anggi, bilang kalau temboknya retak besar mau roboh. Padahal ndak ada tembok yang retak. Mana ini kasurnya empuk banget lagi. Lebih empuk kasur ini daripada kasur Anggi.
Ucap Anggi lirih sambil duduk enjot-enjotan di kasur busa yang dia duduki. Lalu merebahkan tubuhnya di kasur itu dengan santai. Enak juga tidur di sini. Mana aromanya wangi banget bikin rileks dan ngantuk saja. Anggi pun meraih bantal warna hijau itu untuk dipakainya tidur. Namun saat dia mengangkat bantal itu dia melihat benda berkilau di ujung pojokan atas tempat tidur. Anggi pun merangkak di atas tempat tidur untuk meraih benda yang berkilau di ujung pojokan paling atas. Lalu memungut benda itu dan mengamatinya. Iki opo yo? Kok berkilau bagus banget? Batin Anggi penasaran dengan benda yang dipungutnya itu. Segera Anggi memeriksa seluruh tempat tidur itu, berharap masih menemukan lagi benda yang sama. Namun ternyata dia tak menemukan yang lainnya. Tiba-tiba sekilas Anggi mendengar suara desisan ular. Anggi pun terdiam memastikan dari mana arah suara desisan ular yang baru saja dia dengar. Kata ibuk ularnya sudah dibuang. Kenapa masih terdengar desisannya? Ucap Anggi sedikit ngeri. Anggi pun beranjak dari tempat tidur itu karena takut. Lalu berjalan pelan-pelan ke pintu. Setelah mematikan saklar lampu dia pun membuka pintunya lalu keluar kamar. Anggi segera mengunci pintu itu lagi, kemudian berlari kecil ke kamar ibunya untuk mengembalikan kunci di bawah bantal seperti semula. Setelah itu dia pergi menuju kamarnya. Itu kamarnya siapa ya? Kenapa Anggi ndak boleh masuk ke kamar itu? Jangan-jangan kamar itu milik perempuan yang mirip ibu kemarin, yang menarik aku keluar kamar sampai jatuh. Tapi dia siapa ya? Anggi terus ngedumel dan bertanya-tanya sendiri sambil duduk di tempat tidurnya. Terus ini benda apa ya? Gepeng, kuning berkilau, seperti patahan ujung sendok kuning. Tanya Anggi sambil terus mengamati kepingan sisik emas yang dia temukan di kamar rahasia itu. Aku tanya bapak pasti bapak tahu. Anggi pun beranjak dari tempat tidurnya dan pergi ke ruang tengah, di mana bapaknya masih tertidur pulas. Pak, bapak, bangun pak, sudah sore ini. Anggi menggoyah-goyahkan pundak bapaknya yang tertidur pulas itu. Edi pun terbangun mendengar panggilan anaknya yang sudah berada di dekatnya. Ono opo to enduk? Tanya Edi sambil menguap. Bangun pak, sudah sore. Mandi sana biar badannya seger. Jawab Anggi pelan. Pak, Anggi mau tanya. Ucap Anggi dengan raut serius. Tanyo opo? Kamar sebelah gudang itu kamarnya siapa pak? Tanya Anggi penuh selidik. Edi terkejut mendengar pertanyaan anaknya itu. Kan ibumu kemarin sudah bilang, kalau kamar itu dindingnya retak besar. Bahaya, jadi jangan masuk ke kamar itu. Jawab Edi salah tingkah. Ibuk itu ngapusi pak, bohong. Lawong tadi aku masuk ke kamar itu. Temboknya ndak ada yang retak kok. Ucap Anggi sambil cemberut. Mata Edi terbelalak mendengar ucapan anaknya yang bilang baru masuk ke kamar rahasia itu. Kamu nyari opo masuk ke kamar itu nduk? Tanya Edi sedikit membentak Anggi yang membuat Anggi semakin merasa aneh. Anggi hanya penasaran saja pak. Kenapa kamar itu selalu terkunci? Jawab Anggi dengan santai. Kamu ini memang membandel kok nduk. Dibilangin ngeyel terus. Memangnya kenapa sih pak? Lawong itu juga cuma kamar biasa ini loh. Isinya juga cuma tempat tidur sama meja kecil satu ini kok Anggi ndak boleh masuk. Tanya Anggi merasa aneh dengan sikap bapaknya itu. Edi menghela nafas lega mendengar ucapan anaknya itu. Untung tadi pagi ibuk sudah bersin dan bersihkan kamar itu. Coba kalau sisa sesaji tadi malam itu belum dibuang ibuk, bisa kacau semua. Batin Edi sambil tersenyum. Tapi kenapa sih pak kamar itu ndak ada jendela dan ventilasinya? Ndak sehat kamar seperti itu pak? Yo, karena alasan itulah kenapa kamar itu ndak dipakai enduk. Dulu tukangnya mungkin ngelamun pas bikin kamar itu. Jadi lupa ndak dikasih ventilasi sama jendela. Jawab Edi berbohong. Kalau kamar itu tidak dipakai pasti kamar itu berdebu kotor dan banyak sarang laba-labanya dong pak? Tapi kenapa kamar itu bersih, rapi dan aromanya itu wangi banget loh pak? Mana kasurnya lebih empuk dari kasur di kamar Anggi lagi? Tanya Anggi sangat penasaran. Edi salah tingkah dan gelagapan tak bisa menjawab semua pertanyaan anaknya itu. Oh iyo pak. Tadi Anggi menemukan benda aneh di atas kasur itu. Ini bentuknya seperti ujung sendok dan warnanya kuning emas gini pak. Ini opo toh pak? Anggi memberikan kepingan sisik emas pada bapaknya untuk diteliti. Dia merasa aneh melihat benda itu. Kenapa benda ini mirip sisik ular yo? Tapi kok emas? Dan ini kayaknya emas murni.
Apa ini pemberian Kanjeng Ratu semalam yang tertinggal tak diketahui ibu? Tapi kok bentuknya seperti sisik ular gini yo? Batin Edi bertanya-tanya. Itu opo pak? Tanya Anggi penasaran. Bapak juga ndak tahu nduk. Ini biar bapak simpen yo, nanti bapak mau tanya ke ibumu. Ya sudahlah, tapi jangan tidur lagi lo pas sudah sore ini. Jawab Anggi sambil meninggalkan bapaknya sendiri di ruang tengah itu. Selama ini ibu kendak pernah memberitahuku seperti apa emas yang ditinggalkan Kanjeng Ratu. Yang dia tunjukkan cuma perhiasan-perhiasan itu. Opo sisik ular emas ini juga pemberian Kanjeng Ratu yo? Tapi kok bentuknya sisik ular gini? Pikiran Edi dipenuhi pertanyaan yang tak mampu dia jawab. Dia hanya berharap Sundari istrinya itu memberitahu yang dipegangnya itu apa. Hingga hari sudah gelap Sundari belum juga pulang. Padahal Edi sudah tidak sabar ingin mencari tahu tentang sisik ular emas itu. Tepat jam 8 malam Sundari sampai di rumahnya. Edi pun mengamati dengan teliti kepingan emas pemberian anaknya itu. Baru juga dia masuk rumah, Edi sudah memberondongnya dengan segala pertanyaan. Kamu ini opo sih pak? Ibu baru juga masuk rumah sudah diberondong pertanyaan yang bikin pusing. Ucap Sundari sedikit emosi. Edi pun terdiam dan membiarkan istrinya itu untuk istirahat dulu sebelum dia bertanya lagi. Setelah selesai mandi, Sundari pun menghampiri Edi yang sedang rebahan di tempat tidur. Ada apa Topa? Sekarang tanyakan pada ibu. Ini ibu sudah segar dan santai. Ono opo kok ribut banget? Tanya Sundari pada Edi. Buk, bapak mau tanya. Sebenarnya emas pemberian Kanjeng Ratu itu seperti apa sih bu? Selama ini bapak enggak pernah tahu wujud emas itu. Tanya Edi penuh selidik. Lah itu loh pak di peti. Itu kan semua emas perhiasan pemberian Kanjeng Ratu. Jawab Sundari dengan santai. Yang bener bu? Apa perhiasan emas itu langsung ditinggalkan oleh Kanjeng Ratu setiap malam bulan purnama? Tanya Edi lagi. Kamu itu kenapa toh pak? Pertanyaanmu itu loh dari tadi aneh. Buk. Tadi Anggi masuk lagi ke kamar itu tanpa sepengetahuan bapak, ucap Edi pelan. Sundari sangat terkejut mendengar ucapan suaminya itu. Dia segera mencari kunci kamar yang ditaruhnya di bawah bantal. Tapi kunci itu masih berada di tempatnya. Bocah itu kok bandel banget sih. Sudah dibilang jangan masuk, tetap aja masuk kamar itu. Untung tadi pagi ibu sudah membersihkan kamar itu pak. Ucap Sundari penuh amarah. Terus ngapain dia di kamar itu pak? Tanya Sundari dengan emosi. Enggak ngapa-ngapain buk lawong, dia malah tiduran di tempat tidur itu kok. Dan dia menemukan emas berbentuk sisik ular ini di atas kasur buk. Jawab Edi sambil menunjukkan kepingan sisik emas yang dia pegang pada Sundari. Mata Sundari melotot melihat sisik emas yang dipegang suaminya itu. Lalu salah tingkah. Buk, apa seperti ini emas yang ditinggalkan Kanjeng Ratu untuk kita buk? Tanya Edi sangat penasaran. Itu pak, itu bukan emas kali pak. Coba periksa lagi. Jawab Sundari gelagapan. Ini emas murni buk, asli, bukan imitasi. Balas Edi sambil menatap tajam pada istrinya itu. Jujurlah buk, apa benar emas pemberian Kanjeng Ratu itu seperti ini? Tanya Edi memohon pada istrinya. Iya pak. Jawab Sundari singkat sambil mengangguk. Terus kenapa yang di peti itu bentuknya perhiasan semua buk? Emas itu ibu jual terus ibu belikan perhiasan sebagian pak. Yang sebagian ibu tabung. Jawab Sundari sambil menunduk. Otak Edi berpikir keras mencerna jawaban istrinya itu. Dia merasa aneh. Kenapa Kanjeng Ratu meninggalkan emas dalam bentuk sisik ular? Sebentar buk, bapak penasaran kenapa emasnya berbentuk sisik ular? Tanya Edi pada istrinya itu dengan dahi yang berkerut. Ya karena cuma itu yang ditinggalkan pak. Kan ibu kendak tahu. Lawong yang di dalam kamar kan bapak bukan ibu. Jawab Sundari dengan tegas. Edi terdiam sambil termenung. Kalau emas yang ditinggalkan berbentuk sisik ular, berarti Kanjeng Ratu yang sering tidur denganku itu berbentuk ular. Batin Edi sedikit ngeri. Buk, bagaimana kalau Kanjeng Ratu yang tidur dengan bapak itu ternyata siluman ular? Tanya Edi pada Sundari. Yo ibu kendak tahu pak. Kan ibu kendak pernah melihat. Memangnya kenapa toh pak? Kalau benar itu siluman ular, bapak kendak mau lagi tidur dengannya buk. Ngeri. Ucap Edi sambil bergidik. Sundari berubah cemas membayangkan jika suaminya tak lagi mau melayani Kanjeng Ratu.
Berarti dia sudah tak akan mendapatkan kepingan sisik emas lagi. Endak mungkin siluman ular, Pak. Kan dia cantik banget. Jangan berprasangka buruk gitu, ucap Sundari menghibur suaminya, karena dia tak ingin suaminya itu menolak melayani Kanjeng Ratu. Memangnya kalau malam bulan purnama Bapak endak melayani Kanjeng Ratu endak apa-apa kan, Bu? Endak jadi masalah kan? Tanya Edi pada istrinya. Entah kenapa Edi mulai ragu dan ada rasa ketakutan, membayangkan jika saja yang tidur dengannya selama ini adalah siluman ular. Ibu kendak tahu, Pak, ada efeknya atau tidak? Kan selama ini kita belum pernah melewatkan sekalipun malam bulan purnama tanpa ritual itu. Jawab Sundari sedikit kecewa. Kalau Mas Edi sampai ndak mau lagi tidur dengan Kanjeng Ratu bisa rugi aku. Batin Sundari penuh kekecewaan. Ibu mau tidur, Pak. Masalah itu kita bicarakan besok lagi ya. Sundari pun merebahkan diri di kasur lalu memunggungi Edi suaminya yang masih kebingungan. Pikirannya penuh dengan tanda tanya tentang siapa Kanjeng Ratu yang tidur dengannya setiap malam bulan purnama itu. Selang beberapa waktu, Sundari sudah terlelap tidur. Sedangkan Edi masih terjaga bahkan hingga tengah malam matanya belum mau terpejam membuatnya bosan. Edi beranjak dari tempat tidurnya lalu keluar kamar menuju ruang tengah. Gimana nasibku jika benar yang tidur denganku setiap malam bulan purnama itu adalah siluman ular? Apakah nanti aku dan anakku juga akan mati seperti para tumbal itu? Ucap Edi lirih. Tapi setiap kali aku habis tidur memuaskan nafsu Kanjeng Ratu, ragaku rasanya sakit semua, dan seluruh badan rasanya lemes banget. Aku ndak mau mati di tangan pesugihan itu. Malam bulan purnama depan aku harus pura-pura pergi. Aku mau lihat apa yang terjadi jika aku ndak mau tidur dengan Kanjeng Ratu. Edi sudah bertekad untuk berhenti melayani Kanjeng Ratu. Dia merasa selama ini sudah dikorbankan oleh istrinya untuk mendapatkan perhiasan emas yang melimpah dari Kanjeng Ratu. Untuk apa banyak harta kalau aku saja ndak sekuat dulu lagi dan ndak bisa menikmati hartaku? Batin Edi merasa harus bertindak dan akan mengikuti kata hatinya sendiri. Keesokan harinya, Edi hanya diam saja ketika sedang sarapan. Begitupun dengan Sundari. Pagi itu dia tak banyak bicara. Anggi merasa aneh melihat kedua orang tuanya saling diam-diaman di meja makan. Bapak dan Ibu kenapa sih diam-diaman gitu? Tanya Anggi merasa tak nyaman dengan situasi seperti itu. Bapak masih ngantuk enduk. Semalam Bapak hendak bisa tidur sampai jam 3. Jawab Edi tanpa semangat. Makanya kalau siang jangan tidur terus, Pak. Jadinya kalau malam hendak bisa tidur kan? Ucap Anggi sambil melihat raut muka kedua orang tuanya yang sama-sama dingin. Buk, hari ini pulang sekolah Anggi mau daftar kursus yo. Jangan lupa bilang sama Mas Yanto nanti. Ucap Anggi pada ibunya. Jawab Sundari singkat dengan wajah kesal. Kok jawabnya cuma hem? Sih, Buk? Tanya Anggi sambil melihat wajah ibunya yang cemberut. Ibu kan sudah bilang sama kamu enduk, untuk tidak masuk ke kamar sebelah gudang itu. Tapi kenapa sih kamu masih masuk? Tanya Sundari pada Anggi. Anggi mulai salah tingkah. Dia bingung mau menjawab apa. Memangnya kenapa sih, Bu? Toh itu hanya kamar biasa saja. Tanya Anggi merasa aneh dengan sikap ibunya itu. Kamu itu bisa ndak sih enduk mengikuti aturan ibu? Kalau ibu bilang jangan ya jangan. Hardik Sundari dengan tegas. Iya tapi kenapa, Bu? Kasih alasan yang masuk akal dong biar Anggi percaya. Jawab Anggi merasa curiga dengan aturan ibunya itu. Sundari merasa salah tingkah dan bingung mau kasih alasan apa pada anaknya. Oh, atau kamar itu kamar perempuan yang mirip ibu tapi galak itu ya, Bu? Soalnya dulu dia ada di depan kamar itu, Bu. Dan menarik tangan Anggi dengan kasar sampai Anggi jatuh terpelanting ke lantai. Tapi dia siapa, Bu? Kenapa wajahnya mirip banget dengan ibu? Jangan-jangan dia kembaran ibu Kyo? Anggi mencecar banyak pertanyaan pada ibunya membuat Sundari gelagapan bingung mau jawab apa. Sudah. Kamu berangkat sekolah sana. Nanti kesiangan. Bentak Sundari membuat Anggi terdiam lalu melihat jam tangannya. Oh iya, sudah siang. Ya sudah Anggi berangkat sekolah dulu, Bu, Pak. Pamit Anggi lalu mencium tangan kedua orang tuanya. Ibu ini kenapa toh? Tanya Edi pura-pura peduli. Endak kenapa-kenapa. Jawab Sundari singkat lalu beranjak merapikan meja makan dan meninggalkan Edi sendiri. Kenapa ya kok ibu diam gitu? Apa dia tahu rencanaku untuk pergi dari rumah pas malam bulan purnama bulan depannya?
batin Edi. Setelah Sundari berangkat ke rumah makannya, Edi mulai mengatur siasat. Dia mencari alasan yang tepat untuk pergi 2 hari sebelum malam bulan purnama, tapi dia tak tahu harus pergi kemana, karena dia sendiri tak mempunyai saudara jauh. Setelah mandi, Edi pun merasa bosan di rumah. Lalu dia keluar rumah mengendarai motornya yang sudah lama tak dia kendarai. Edi hanya berniat untuk keliling desanya agar tahu suasana, karena selama ini kerjaan dia hanya nonton TV di rumah dan tiduran saja sepanjang hari. Saat Edi melewati warungnya Mbak Yanti, dia melihat sekumpulan bapak-bapak sedang ngopi sambil ngobrol santai. Seketika Edi pun membelokkan motornya ke warung Mbak Yanti. "Lo Ed, tumben kamu di rumah? Endak bantuin ngurus restoran MU toh?" Tanya Pak Sugeng pada Edi ketika Edi baru duduk di sebelahnya. "Aku lagi capek Pak, sekali-kali leren, istirahat, nyantai di rumah," jawab Edi berbohong, lalu memesan kopi pada Mbak Yanti. "Lah kamu ini kenapa tuh Ed? Wajahmu pucet gitu dan badanmu sekarang rada kurusan lo. Opo kamu kena penyakit gulo?" Tanya Mas Ratno suaminya Mbak Yanti. "Iyo lo Mas, badanmu ini sekarang rada kurus kering dan pucat gitu." Jangan terlalu ngoyo kerjo toh. Ingat kesehatan ragamu itu juga penting," selam Mbak Yanti sambil menyuguhkan segelas kopi pesanan Edi. "Iyo lo Mas, badanmu ini sekarang rada kurus kering dan pucat gitu. Jangan terlalu ngoyo kerjo toh. Ingat kesehatan ragamu itu juga penting," selam Mbak Yanti sambil menyuguhkan segelas kopi pesanan Edi. "Mas Edi, anak sampean itu cuma satu lo dan sekarang ndak kekurangan apapun. Restoran sampean juga karyawane wes banyak. Jadi sampean itu jangan ngoyo lagi, nikmati hidup sampean toh. Rawat badan sampean biar gagalan ganteng lagi kayak dulu. Moso kalah sama bojomu Mas," ucap Darno yang paling muda di antara mereka. "Jangan kalah sama bojomu Mas. Iha wong Sundari aja sekarang tambah cantik, putih dan kelihatan muda lagi koyo gadis ting-ting gitu loh. Yen sampean lemes kayak gini ndak takut opo kalau Sundari selingkuh?" ucap Mbak Yanti asal nyeplos saja. Wes. "Mas, Mbak, Lek, aku ke warung ini mau nyantai, ngopi sambil ngumpul sama tetangga." "Lah kok malah kalian panas-panasi terus toh? Tengok ini kopi di gelasku saja ikut panas. Dari tadi ndak dingin-dingin dengerin ocehan kalian," jawab Edi dengan santai lalu berusaha menyeruput kopinya. "Kami ini ndak manas-manasi Ed, tapi menasehati," balas Pak Sugeng sambil melirik dengan kagum pada kalung dan cincin emas yang Edi pakai. "Aku ini makanku banyak, tidur juga pulas lo Pak. Tapi kenapa yo badanku kurus gini?" tanya Edi pada Pak Sugeng. "Kurang minum jamu itu Ed," selam Mas Ratno sambil mengunyah bakwan. "Terus beli jamu yang bagus agar badanku gemuk dan berisi lagi seperti dulu itu di mana Mas?" tanya Edi pada Mas Ratno yang badannya memang gempal berotot itu. Maklum dia adalah kuli bangunan di Jakarta, dan kadang juga merangkap jadi supir truk milik orang lain yang dia sewa. "Aku tahu tempat jamu dan obat-obatan yang bikin badan jadi keker dan berotot Ed, tapi di Solo. Nanti kamu beli yang banyak terus diminum setiap hari wah jos pokoke. Ini lo aku kalau ke Solo sering mampir ke tempat jamu itu. Badanku bagus tokoyo Rambo," ucap Mas Ratno sambil memamerkan otot lengannya. "Wah, boleh sampean anterin aku ke sana Mas? Nanti tak traktir makan tongseng sakenyangmu di Solo," jawab Edi dengan faut senang. Jangan hanya sekenyang Mas Ratno dong Mas. Nih di rumah ada anak istrinya yang bertahun-tahun ndak pernah makan tongseng," selam Mbak Yanti sambil mengedip-ngedipkan matanya. "Aman Mbak, mengko dibungkus ke sagrobake, tenang wae," jawab Edi sambil tertawa. "Jadi kapan Mas Ratno kita ke Solo?" tanya Edi. "Wah, kalau aku yo nurut sampean wae Ed. Kapan sampean siap aku yo siap," jawab Mas Ratno dengan tegas. "Kita ke Solo naik motor berdua boncengan wayo Mas. Nanti kalau capek bisa gantian. Soalnya mobile dipakai belanja Mbak Bojo sih," tanya Edi sambil tersenyum. "Aman iku Ed. Pakai motor yo ndak apa-apa wong ndak begitu jauh ini kok. Yo wes besok saja gimana?" tanya Ratno. "Iyalah Mas. Kita berangkat jam 10 yo," balas Edi. "Heleh, pakai motor. Padahal kalau pakai mobilmu itu tadi kita semua mau ikut yo lur. Biar ngerasain jalan-jalan ke kota naik mobil pribadi gitu. Yo ndak?" ucap Pak Sugeng sambil menyikut tangan Edi. "Tenang wae Pak, sebentar lagi aku mau beli mobil baru lagi kok.
Jadi nanti kita bisa rame-rame pergi ke kota Solo. Jawab Edi dengan santai. Bener juga ngopo aku ndak minta mobil. Aku juga butuh seneng-seneng menikmati hidup toh. Bukan diperes terus untuk menghasilkan emas dari Kanjeng Ratu untuk istriku. Batin Edi sambil mangguk-mangguk. Wedeh, kamu mau beli mobil lagi Ed? Tanya Mas Ratno penasaran. Iyo mas, soalnya mobil cuma satu yo repot buat 3 rumah makan. Mondar-mandir terus. Jawab Edi sedikit berbohong. Endak nyangka kamu bisa sesukses ini loh Ed. Padahal dulu kamu itu kerjaannya hanya keliling sawah-sawah dan kebonan orang. Berharap ada yang buruhin kamu. Tapi lihatlah. Sekarang justru kamu sangat sukses dan kaya raya dibanding tetangga-tetanggamu yang dulu ngasih kerjaan. Puji Pak Sugeng pada Edi. Yo itu yang disebut roda kehidupan yang berputar Pak. Yang di atas hendak selalu di atas. Yang di bawah hendak selalu di bawah. Jawab Edi sambil tersenyum. Ya sudah aku balik dulu. Besok jam 10 tak jemput ke sini yo Mas Ratno. Dan ini semua kopi juga makanan yang dimakan biar aku yang bayar mbak. Semua berapa? Tanya Edi. Alhamdulillah rezeki ini. Ucap Pak Sugeng dan lainnya. Semua 20.000 mas. Jawab Mbak Yanti sambil tersenyum. Edi pun mengeluarkan uang 20 ribuan 7 lembar lalu membayar Mbak Yanti 20.000. Ini rezeki buat beli rokok Pak Sugeng. Edi pun memberikan selembar uang 20 ribuan pada Pak Sugeng, Darno, Mas Ratno dan yang lainnya, yang membuat para tetangganya itu kesenangan. Setelah itu Edi pun pamit pulang. Ternyata kumpul sama tetangga dan bikin tetangga seneng itu menyenangkan juga. Batin Edi sambil menggendarai motornya dengan santai. Di jalan tanpa sengaja Edi berpapasan dengan Nuning yang berjalan menenteng dompet mau pergi ke warung. Mas Edi, kok tumben ada di rumah? Sapa Nining sambil tersenyum malu-malu pada Edi. Iyo ini Ning, lagi istirahat, capek. Jawab Edi sambil menghentikan motornya di dekat Nuning. Iyo istirahatlah mas kalau capek. Libur, jangan kerja terus. Nikmati hidupmu juga toh. Balas Nuning. Kamu mau kemana Ning? Tanya Edi penasaran. Mau ke warungnya Mbak Yanti mas. Bosen di rumah terus. Jawab Nuning dengan manja. Oh gitu. Sekali-kali main ke restoran kuning. Nanti pokoknya makan gratis sekian mulah. Ucap Edi berbasa-basi. Endaklah mas, nanti bojomu cemburu sama aku. Dikira sampean masih ada rasa sama aku masih. Jawab Nuning sambil melirik Edi yang bergaya. Memakai jaket kulit mahal dengan kalung emas di lehernya. Ah, endaklah Ning, bojoku ndak cemburuan kok. Lagian ke restoran yang dekat saja. Itu loh yang dijaga Mbak Yuni. Nanti aku pesan kalau kamu yang makan biar digratiskan. Jawab Edi dengan santai. Yo wes lah, aku balik dulu Ning. Monggo silahkan kalau mau ke warung. Ucap Edi sambil berpamitan pada Nuning. Nuning pun hanya mengangguk sambil tersenyum pada Edi yang berlalu dengan motornya. Ih, kirain mau nganterin ke warung. Terus aku diboncengin motor gitu. Malah langsung pulang. Gerutu Nuning sambil berjalan. Ning, tadi kami semua di sini dapat rejeki loh. Ucap Mbak Yanti menyambut kedatangan Nuning di warungnya. Rejeki opo itu Mbak? Tanya Nuning sambil duduk. Rejeki dari Edi. Kita semua tadi dikasih duit 20 ribuan. Semua dapat 1 lembar. Jawab Mbak Yanti dengan raut senang. Enak dong. Kok tadi aku ketemu di jalan ndak dikasih juga yo? Ye, kamu kan orang kaya Ning. Masak mau juga dikasih sedekah. Selama Mas Ratno. Teh Ning, katanya Sundari mau beli mobil pribadi baru lagi loh. Buat Edi, kamu jangan kalah dong Ning. Minta mobil sama suamimu. Mosok istri bos bakso kemana-mana jalan kakil. Ucap Mbak Yanti memanas-manasi Nuning. Aku kan ndak bisa nyetir mobil Mbak. Jangankan nyetir mobil, naik motor saja ndak bisa kok. Jawab Nuning sedikit suwot. Loh, mosok iyo kalah sama Sundari. Sundari saja dulu melarat banget. Jangankan beli motor lawong beli telur sebiji saja dimakan bermapat kok. Tapi tengok dong. Sekarang gaya banget. Rumahnya tingkat, restoraya 3, kemana-mana dandan cuantik. Pakai sepatu jinjit nyangklong tas terus nyetir mobil pribadi wih. Mirip artis di TV pokoke. Ucap Mas Ratno yang langsung dapat sabetan kemoceng istrinya. Oh, jadi selama ini Mas sering memperhatikan Sundario? Tanya Mbak Yanti sambil melototi Mas Ratno suaminya itu. Hahaha,
Semua lelaki di desa ini juga sama pemikiran dengan bojomu itu, Mbak. Jangankan yang sudah beristri Lhawong yang perjaka saja mengidolanya kok. Sela Darno sambil tertawa. Mendengar ucapan Darno dan Mas Ratno itu membuat Nuning mukanya memerah. Karena kesal. Apa sih kehebatan Sundari itu? Dulu saja mukanya jelek, kumel dan bau minyak angin terus. Kenapa sekarang malah jadi primadona di desa ini sih? Batin Nuning dengan emosi. Sampean harus hati-hati, Mbak. Jangan sampai bojo sampean direbut Sundari. Jawab Nuning sambil mencomot bakwan dan cabai rawitnya. Aku ndak khawatir, Ning. Walaupun bojoku mau tapi pasti Sundari yang ndak sudi, hehe. Lhawong sekarang itu jika Sundari mau, bisa saja dapat lelaki ganteng kaya raya, atau malah dapat pejabat kok. Dengan penampilannya yang mirip artis itu, mana mau sama bojoku yang nganggur dan bau keringat ini, haha. Jawab Mbak Yanti sambil tertawa. Jangan-jangan si Sundari itu pakai susuk yo, Mbak. Makanya semua lelaki di desa kita mengidolakannya. Ucap Nuning sambil mencibir. Ning, Sundari itu ndak pakai susuk, tapi pakai duit tahu. Kalau duit banyak wajah jelek juga bisa dirubah jadi cantik. Kan di kota banyak salon mahal yang bisa merubah penampilan seseorang. Memange kamu, punya duit tapi ngitrit banget. Jangankan dandan ke salon. Lhawong potong rambut saja kamu itu nyuruh Mbak Retno tetanggamu itu toh, biar gratis. Balas Mbak Yanti dengan santainya, membuat Nuning wajahnya semakin memerah. Sesampainya di rumah, Edi langsung melepas jaket quiltnya dan rebahan di sofa sambil menyalakan TV. Kok aku jadi penasaran juga yo dengan kamar itu. Jangan-jangan masih ada sesuatu yang belum aku ketahui selama ini, ucap Edi sambil berdiri lalu melangkah ke kamar sebelah gudang itu. Oh iya, pintunya dikunci. Aku cari dulu kuncinya di kamar. Edi segera pergi ke kamar dan mencari kunci pintu kamar rahasia itu di lemari istrinya. Setelah menemukan kuncinya, dia langsung ke kamar itu dan masuk untuk memeriksa keadaan kamar. Edi pun memeriksa tempat tidur dan juga meja kecil di samping tempat tidur. Namun tak dia dapatkan apa-apa. Saking penasarannya dia pun mengintip kolong tempat tidur. Namun di kolong tempat tidur itu sangatlah gelap. Bergegas Edi mengambil senter di ruang tengah lalu kembali lagi ke kamar rahasia itu. Sesampainya di kamar segera dia merunduk dan menyentuh kolong tempat tidur itu. Wah, itu masih ada sisik emas yang jatuh di kolong. Tapi putih-putih itu opo yo? Ucap Edi saat melihat benda seperti plastik atau kertas putih berlembar-lembar di kolong tempat tidur. Di antara kilauan kepingan emas yang dia lihat, Edi pun merangkak. Di kolong tempat tidur itu hingga tangannya sampai menggapai kepingan emas yang jatuh ke kolong tempat tidur yang gelap itu. Setelah dirasa semua kepingan emas dia dapat, Edi pun merangkak lagi keluar kolong tempat tidur. Tak lupa dia membawa semua lembaran-lembaran putih seperti plastik itu keluar kolong tempat tidur. Edi pun memasukkan 6 kepingan emas itu ke dalam saku celananya. Lalu mulai memeriksa lembaran-lembaran plastik putih yang dia ambil dari kolong itu. Ini plastik opo yo? Tanya Edi sambil memeriksa benda itu. Hah, ini seperti lungsungan ulo, atau sisa kulit ular yang sedang berganti kulit. Ucap Edi sambil terkejut. Edi merasa aneh dan sedikit ngeri menyaksikan kulit ular yang dia pegang itu. Lalu dia membawa kulit ular itu keluar kamar untuk diperiksa di tempat yang terang. Karena lampu kamar memang kurang terang. Sesampainya di ruang tengah, Edi segera memeriksa sisa kulit ular itu untuk memastikan itu adalah kulit ular beneran atau bukan. Ini beneran sisa lungsungan ulo, atau kulit ular yang telah berganti kulit. Edan tenan. Kalau sisa kulitnya segede ini berarti ularnya yo gede banget no? Ini hampir sebesar batang pohon kelapa lo. Ucap Edi sambil terengah-engah menahan rasa ngeri dan takutnya. Bagaimana kalau benar yang tidur denganku itu seekor ular besar ini? Edi merasa takut juga panik. Edi pun melipat sisa kulit ular itu lalu memasukkannya ke dalam plastik hitam. Kemudian menyimpannya di laci lemari bufet tempat hiasan di ruang tengah itu. Lalu dikuncinya dan kuncinya dia simpan rapi. Dengan masih terengah-engah Edi duduk di sofa lalu menuang air putih dari teko kecil yang tersedia di meja ke dalam gelas. Lalu meminumnya. Setelah merasa tenang, Edi pun merogoh saku celananya dan mengeluarkan 6 keping sisik ular emas yang dia temukan di kolong tempat tidur tadi. Edan tenan. Sisik ular segede-gede ini dan terbuat dari emas murni lo. Bayangkan, bertahun-tahun istriku mendapat barang seperti ini setiap bulannya. Dan aku ndak tahu sama sekali bentuknya.
Aku merasa selama ini hanya dimanfaatin saja, sampai badanku kurus kering gini, hanya untuk mendapatkan kepingan emas seperti ini. Gerutu Edi dengan rasa marahnya, karena sudah dibohongi Sundari. Tapi kalau aku marah sama Ibuk, terus Ibuk juga marah padaku, gimana kalau nanti aku malah dijadikan tumbal pesugihan? Aku ndak mau mati jadi tumbal pesugihan. Baiklah, kalau selama ini Ibuk bisa berpura-pura dan membohongiku, aku juga akan berpura-pura tidak tahu kalau dia membohongiku dan berusaha seperti biasanya saja. Tapi aku harus mencari jalan keluar dari masalah ini. Aku ndak mau mati jadi tumbal, aku harus mencari perlindungan. Batin Edi dengan yakin ingin mencari perlindungan dari pesugihan keluarganya.